Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nala Syifa dari kelas 11-2 akan mempresentasikan sejarah. Yang pertama itu adalah penaklukan Konstantinopel. Selama abad pertengahan, Asia menjadi kawasan termaju dan paling dinamis di dunia. Sementara, sebagian besar Eropa masih terbelakang. Pusat perkembangan ekonomi dan politik dunia pada abad ke-14-15 berada di dunia Islam, khususnya Kesultanan Turki Utsmani. Tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel, sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Konstantinopel sejak lama menjadi rebutan, bukan hanya karena kejayaannya, namun karena kota ini merupakan salah satu titik penting untuk menyambungkan jalur perdagangan darat dari benua Eropa dan Asia. Penaklukan Konstantinopel terjadi pada 29 Mei 1453, ketika Kesultanan Utsmaniyah di bawah pimpinan Sultan Mehmed II menaklukkan kota tersebut. Serangan tersebut mengakhiri Kekaisaran Bizantium dan menandai akhir dari periode pertengahan sejarah Eropa. Yang kedua ada kultur sel-sel. Kultur sel-sel adalah sistem ekonomi yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan di Hindia Belanda pada abad ke-19, terutama pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Ada dua dampak dari kultur sel-sel. Yang pertama dampak negatif, yaitu sistem kerja paksa, dampak buruk pada pertanian, komoditas ekspor, dan dampak positif dari kultur sel-sel adalah ahli dari teknik pertanian berkembang dan jadi tahu lebih banyak tentang tumbuhan. Yang ketiga ada politik etis. Politik etis mengacu pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diterapkan dalam kebijakan pemerintah dan tindak politik. Ini menekankan integritas, kejujuran, dan pertanggungjawaban. Dalam praktik politik, prinsip politik etis mencakup transparansi, pencegahan korupsi, dan pelayanan masyarakat yang adil. Ada 3 perjanjian dalam politik etis, yaitu ada irigasi, imigrasi, dan edukasi. Yang keempat ada pergerakan nasional. Terjadi pada abad ke-20, mencangkup beberapa gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan. Ini termasuk gerakan Budi Utomo, Sarekat Islam hingga Proklamasi Indonesia pada 17 Agustus 1945. Budi Utomo berkontribusi dalam bidang pendidikan dan budaya di Indonesia. Sarekat Islam terbagi menjadi 2, yaitu ada merah dan putih. Untuk merah itu Partai Komunis dan putih itu Murni Islam. Kongres Pemuda yang pertama itu ada ditemukannya bahasa Indonesia. Yang kedua itu ditemukan Sumpah Pemuda dan Indonesia Raya. Yang kelima ada Great War. PD1, Perang Dunia I, yang juga dikenal sebagai Perang Dunia Pertama atau Perang Besar. Berlangsung dari 1914 hingga 1919 terjadi di Eropa. Dipimpin oleh Franz Ferdinand. 3 negara yang terlibat Perang Dunia I. Ada Prancis, Eropa, dan Jerman. Perang ini dimenangkan oleh Prancis. Karena kekalahannya, maka Jerman harus menepati perjanjian yang dibuat, yaitu negara yang menang akan mengambil negara yang kalah, dan negara yang kalah akan membayar peperangan. Terjadi juga perjanjian Versailles yang terjadi di gerbong kereta di Prancis.